Hai semuanya, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan masak kue lumpang labu kuning yang anti gagal. Nah, untuk bahan-bahannya saya bagi menjadi 3 bagian. Ini bahan bagian yang pertamanya, 70 gram labu kuning yang sudah dikupas. Kemudian nanti labunya akan kita kukus lalu dihaluskan. 80 gram atau 8 sendok makan penuh tepung beras. 30 gram atau 3 sendok makan penuh tepung tapioka atau bisa diganti dengan tepung sagu, dan 100 ml air matang. Kemudian untuk bahan yang kedua, ini bahan kedua nanti akan kita masak sebentar. 100 gram gula pasir, 5 lembar daun pandan. Daun pandannya nanti boleh dipotong atau diiris kecil-kecil, dan 200 ml air. Dan untuk bahan yang ketiga sebagai bahan topping, dan ini opsional, 80 gram kelapa parut atau dari setengah buah kelapa. Dan tambahannya 1/4 sendok teh garam, kemudian kita aduk hingga tercampur merata. Setelah itu baru kita sisihkan dulu ya. Berikutnya siapkan cetakan yang sudah diolesi dengan minyak tipis. Saya menggunakan cetakan bolu kukus. Kalau tidak punya boleh diganti dengan menggunakan cetakan agar-agar kecil. Untuk ukuran yang saya gunakan, diameternya 7 cm, tingginya 4 cm, dan alasnya 3,5 cm. Jadi sekali makan langsung puas. Oke, untuk bahan yang pertama, labunya barusan saya kukus dan ini masih kondisi panas ya. Sekarang tinggal saya haluskan dengan menggunakan sendok. Labu yang saya gunakan ini labunya kuning. Kalau teman-teman punya yang orange lebih cantik lagi ya. Setelah selesai kita sisihkan dulu dan biarkan hingga dingin. Selanjutnya kita akan masak bahan yang kedua tadi. Ini sebagai air gulanya. Masukkan airnya, kemudian tambahkan daun pandan dan juga gula pasirnya. Setelah itu kita masak hingga gula pasirnya larut. Nah, gula pasirnya sudah larut, sekarang tinggal kita matikan saja kompor gasnya. Kemudian saring air gulanya. Lalu biarkan air gulanya hingga benar-benar dingin. Lalu lanjut lagi untuk bahan yang pertama. Setelah labunya dingin baru kita tambahkan tepung beras dan juga tepung tapioka atau tepung kanji. Kalau tidak punya bisa diganti dengan tepung sagu. Oh ya, sekedar info buat teman-teman, jika menggunakan tepung beras rose brand itu ada 2 jenis. Yang pertama hanya menggunakan logo bunga rose atau yang merah. Yang kedua menggunakan logo bunga rose, kemudian di bawahnya ada loyang berisi kue. Nah, yang paling bagus itu yang loyang berisi kue ya, biar hasil kuenya tidak bau apek dan hasilnya juga lebih enak. Sekarang kita tuang airnya secara bertahap sambil diaduk hingga tercampur merata. Oke, untuk bahan yang pertama sudah selesai, kita sisihkan dulu sambil menunggu air gulanya dingin. Berikutnya kita panaskan dulu air kukusannya. Untuk tutup pancinya dilapisi dengan kain serbet supaya uap air panasnya nanti tidak menetes pada adonannya. Nah, setelah air panasnya setengah matang baru kita masukkan cetakannya. Nah, cetakannya ini akan kita kukus selama 5 menit. Jadi ini salah satu tips agar kue lumpangnya berleseng pipih. Oke, kita kukus dulu ya. Air gulanya sudah dingin, baru kita masukkan ke bahan yang pertama tadi. Tuang air gulanya ke dalam adonan atau bahan yang pertama tadi sambil diaduk hingga tercampur merata. Kue lumpang ini salah satu kue basah dari Medan, kalau daerah lain mungkin beda namanya. Setelah adonannya tercampur, baru kita saring lagi. Kalau labunya belum halus boleh sambil dilumatkan lagi ya. Adonannya sudah selesai dan siap untuk dituang ke dalam cetakannya. Sekarang kita cek dulu cetakan yang dikukus tadi. Cetakannya sudah selesai dikukus selama 5 menit, sekarang kita angkat dulu cetakannya.
Cetakannya masih dalam kondisi panas, sekarang langsung kita tuang dengan adonan kue lumpangnya. Tuangnya boleh sampai 3/4 penuh atau juga sampai penuh, tergantung selera saja. Jika cupnya besar, dapatnya 7 cup ya. Kalau cupnya kecil sekitar 12-14 cup. Sudah selesai dan siap untuk dikukus. Pastikan air kukusannya sudah mendidih dan uapnya sudah banyak. Sekarang baru kita masukkan adonan yang sudah dituang ke dalam cetakan tadi. Adonannya baru beberapa saat kita masukkan, teman-teman perhatikan bulatan kuning yang di tengah. Nah, itu dia akan membentuk cekungan atau lesung pipinya. Tunjuknya kukus dengan menggunakan api yang paling besar. Karena saya menggunakan cetakan yang besar, jadi saya kukus selama 20 menit. Untuk cetakan kecil cukup 15 menit saja. Tutup rapat, tutup panci kukusannya selama 2 menit. Setelah 2 menit kita buka lagi tutup panci kukusannya. Ini gunanya agar lesung pipinya terbentuk. Selama pengukusan, buka tutup pancinya beberapa kali dan itu salah satu tipsnya agar lesung pipinya terbentuk. Sekarang kita masak hingga matang. Kuenya sudah saya kukus selama 20 menit, sekarang matikan kompornya. Kemudian kita buka tutup pancinya. Nah, ini dia nih kue lumpangnya, sudah jadi, sekarang tinggal kita angkat dan dinginkan. Lumpangnya ini lesung pipinya sangat menggoda sekali ya. Sekarang kita biarkan hingga dingin, lalu kita akan buat dulu bahan toppingnya. Sembari menunggu kue lumpangnya dingin, sekarang saya akan kukus bahan toppingnya atau kelapa parut yang sudah dicampur dengan garam tadi, kukus selama 10 menit. Kelapa parutnya sudah matang, sekarang tinggal kita angkat dan biarkan hingga hangat, jadi nanti pada saat dimakan rasanya lebih enak. Kue lumpangnya sudah dingin, sekarang tinggal kita keluarkan dari cetakannya. Cara mengeluarkannya dengan menggunakan tusuk gigi seperti ini, tinggal kita telungkupkan. Lalu kita balikkan. Kue lumpangnya sudah jadi. Lanjut lagi sampai semua adonannya dikeluarkan dari cetakannya. Setelah selesai, beri kelapa parut yang sudah dikukus tadi. Kalau teman-teman tidak suka menggunakan kelapa kukus, boleh poles saja ya. Rasanya juga sudah enak. Tada! Ini dia nih kue lumpang labu kuning yang anti gagal. Sekarang tinggal kita coba. Sekarang saya akan coba kue lumpang labu kuningnya. Ini sangat lembut sekali. Dipadukan dengan kelapa parut makin maknyus. Enak banget. Ini lesung pipinya yang tadi ya. Selamat mencoba ya teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Ditunggu nih subscribe, like, komen, dan share-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak.